أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمين ومؤمنين والمسلمين خصوصا المؤلف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهاية خلفة الله بخزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الفصل الرابع في بيان العلوم التي طلبها فرض عين halaman 19. Al-faslur rabi'u fi bayanil ulum allati talabuha fardhu ainin. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan segala ilmu yang dituntut akan dia fardhu ain. Maksudnya perurangan. Bila balik berakal wajib menuntut kadakawa diwakilakan maka disebut fardhu ain ngarannya. Bermula ilmu yang diwajibkan fardhu ain pada menuntutkan akan dia itu 3 perkara. Nah, dahulu kita rancak mendengar tapi kada tahu di mana tulisannya. Nah, sekarang kita tahu tulisannya. Apa-apa yang disebut ilmu yang fardhu ain. Pertama tauhid, yaitu dinamakan ilmu usuluddin atau dinamakan pula ilmu akidah. Maka ilmu tauhid ini Ahlu sunnah wal jamaah sudah ditetapkan yang sampai sekarang sanadnya masih bersambung, yaitu paham akidah ahlu sunnah wal jamaah asy'ariyah maturidiyah. Di luar dari itu diragukan. Kedua ilmu syariat, yaitu dinamakan ilmu furu' dan dinamakan juga ilmu fikih. Nah, yang kedua fikih. Yang ketiga ilmu batin, yaitu dinamakan ilmu suluk dan ilmu tarik. Maksud suluk karena batin kita ini dituntut perjalanannya itu menuju Allah, maka disebut suluk. Jalan yang dijalani disebut tarik ngarannya, maka disebut ilmu tarik supaya jalannya jangan tersalah. Dan dinamakan juga lebih populer ilmu tasawuf. Yaitulah yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Nah, jadi tafsir dari hadis Nabi "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin" artinya bermula menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap orang yang muslim yang akil balik. Nah, jadi ada 2 syarat juga lah. Pertama, mun muslim jelas sudah. Nah, akil orangnya bakal. Jadi mun pina gigilaan kada dituntut. Atau balik. Bakalnya cuma belum balik, belum dituntut juga. Atau balik itu mun laki-laki keluar sperma pernah. Kalau perempuan pernah haid. Nah, itu. Adapun qadar yang wajib fardhu ain pada menuntut ilmu tauhid itu yaitu, nah arti qadar ini ukuran. Karena ilmu tauhid ini luas. Sebatas mana ukuran yang wajib menuntut ilmu tauhid itu yaitu sekira-kira, maksud sekira-kira ini sebatas menuntut ilmu yang diketahui dengan dia ilmu tersebut akan zat Allah Ta'ala. Bila kita belajar ilmu itu, maka kita paham tentang Allah, zatnya dan sekalian sifat-sifatnya.
yang salbiyah. Salbiyah ninto ada berapa sebenarnya? Qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, 5 tuh salbiyah naranya. Nah, dan segala sifat-sifatnya yang subutiyah. Subutiyah itu di antara 20 kurang yang 5 nih tuh subutiyah berarti ente. Subutiyah itu termasuk nafsiyah aja kita, ketetapan pada zatnya di dalam segala af'alnya. Nah, jadi sifat 20 itulah kadar ukuran yang wajib kita belajar tentang tauhid. Jadi kada banyak sebenarnya. Biar guru bahari 20 sifat, sehari sifat, sebutin sifat 20 hari tuntung. Tapi ada memang perincian-perinciannya yang selain dari yang 20 nih toh pulang. Dan demikian lagi mengetahui, nah tambahannya pulang, mengetahui akan penghulu kita. Perihal tentang penghulu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid sifat 20 itu menjelaskan la ilaha illallah. Nah, sedangkan Muhammad Rasulullah-nya itu wilayah Rasulullah. Dan mengetahui segala rasul selain dari Nabi ini banyak. Alaihim assalatu wassalam. Nah, 25 Nabi dan Rasul. Itu aja yang wajib diketahui. Lain dari 25 itu kada bapak kada hafal. Mun 25 itu wajib hafal. Cuma hafalnya nih itu kada mesti harus mayirit bang dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sesuai urutan nomor urut kada. Cuma bila kita ditangguhi orang marjuki jah nabi kah kada kah? Misal jika kita nabi jah, nah berarti berdosa kita tak. Berarti kada pinando, kada bisa membedakan mana nabi mana kada. Jadi mun lain dari yang 25 itu ada yang mengaku nabi. Nah, kawa kita memedahkan salah ya kalau. Dan demikian lagi mengetahui yang akan didatangkan dan mengetahui akan yang didatangkan oleh mereka itu, maksudnya kitab-kitabnya yang 4 begini itu, dan beriman akan dia seperti yang lagi akan datang bicaranya ilmu tauhid dan ilmu usuluddin dan ilmu aqaid itu di dalam kitab ini insyaallah taala. Jadi kitab ini pian lengkap benar, mungkin hendak melihat kelengkapan kitab ini baca daftar isinya lengkap benar, ada yang tertinggal. Adanya memadai, arti memadai itu mencukupi akan wilayah fardu ain itu mengetahui ilmu tauhid yang di dalam kitab ini dan juga yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya kitab ini Ihya Ulumuddin. Adapun menghasilkan yang lebih daripada demikian itu. Nah, yang lebih dari yang dipandir tadi nah. Kan banyak luas tauhid ini cuma yang lebih dari yang dipandir tadi, seperti menguraikan dalil-dalil. Dalil itu secara terperinci, terurai. Dan untuk menolakkan akan subhat-subhat. Subhat-subhat itu yang cakai barat ada aliran-aliran, maka mungkin kita tahu dalil kan nyaman ya kalau bahwa ini salah, ini bujur. Nah, mengetahui dalil untuk menangkis-nangkis aliran-aliran yang subhat yang kada jelas nih itu. Nah, jika didatangkan oleh seseorang maka yaitu hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah ini kawa diwakilkan ke orang. Bila sudah ada di situ ulamanya, selamatlah kita. Tapi mun sakampungan tuh kada ada ulama tauhid, kada ada sakampungan itu seperti kampung tak bertuan naranya. Lalu macam-macam masuk aliran ini, aliran itu, aliran sungai sudahnya. Nah, masukkan berarti alirannya kampung tak bertuan. Nah, maka ada wajib di kampung tuh yang paham, bukan hanya sifat 20-nya paham, tapi lebih terperinci, lebih luas. Nah, tentang dalil-dalil yang mana yang etikat yang bujur, kawainya mendirikan hujahnya itu nah itu. Tapi hukumnya itu fardu kifayah juga, bukan fardu ain. Dan tiada dituntut akan orang yang suluk ini yang hendak menghendaki menjalani jalan menuju Allah, yang menjalani jalan akhirat itu akan membanyakan ilmu usuluddin yang sifatnya fardu kifayah. Nah, kada dituntut jasidin. Dan hanya saja yang dituntut akan mereka itu mengetahui fardu ain juga. Kalau kita melihat dalam kitab yang sudah mengumpul tersusun yang mana yang fardu ain itu di dalam kitab sifat 20 Habib Usman Betawi.
Nah, itu sudah terkumpul di situ yang fardu ainnya sudah. Jadi di luar yang dari situ fardu kifayah. Yang mana yang fardu ain yang dalam kitab Sifat 20 karangan Habib Usman Batawi diantaranya itu diantaranya. Nah, dan dari karena inilah kata Syekh Al-Arif Billah Asy Qasim Al-Hulabi di dalam kitabnya yang bernama Sayrus Suluk ujar Sidin, wala yambaghi lisaliki ayyatawaggala fil ilmil aqaidi li'annahu la faidata lahu fihi bal ya'khudhu minhu biqadri ma yahtaju ilaihi. Artinya dan tiada sayugianya kada cocok kada patut di kita bagi orang yang salik yang menjalani jalan akhirat itu bahwa membanyakkan akan di dalam belajar ilmu aqaid yakni usuluddin. Terlalu berdalam-dalam di kita berluas-luas, maka mun kita berdalam-dalam berluas-luas kada bakat tuntungan. Karena dalam benar ilmu Allah Ta'ala itu. Karena bahwasanya tiada memberi faidah di dalam membanyakkan akan yang demikian itu. Tetapi mengambil ia daripada ilmu aqaid itu dengan sekira-kira. Maksud sekira-kira itu sebatas yang muhtaj. Arti muhtaj itu yang dibutuhkan aja. Punya ukuran butuh nah itu. Seukuran butuh tuh bang. Muhtaj itu seukuran ya butuh tadi. Yang kayak apa dibutuhkan itu. Nah kepadanya. Yakni sekadar fardu ain itu juga. Artinya asal yang sifat 20 itu kita pelajari sampai kepada hajatnya seorang hamba yaitu mengenal Allah. Ingat situ aja. Adapun qadar yang wajib, nah itu kan urusan yang tauhid tadi. Yang kedua, adapun qadar yang wajib, ukuran yang wajib fardu ain pada menuntut ilmu fikih itu, maka yaitu sekira-kira, maksudnya sebatas sewilayah menuntut ilmu yang diketahui dengan ilmu tersebut akan fardu taharah. Nah, bila kita belajar fikih, pemulaan sama sekali yang penting itu adalah fardu taharah, kewajiban bersuci. Meminandui mana najis, mana kada najis, mana banyu yang bersih, mana yang kada, banyu musta'amal, mana yang kada. Cara bebersih dari najis, cara bebersih bekami segala itu yang fardu aja kita. Dan fardu sembahyang. Nah sembahyang ini kita wajib tahu rukunnya kayak apa, syarat sahnya kayak apa. Mungkin kada pernah belajar, walaupun gawiannya bujur kada sah. Itu ijma ulama sudah tuh. Pian bodoh kada pernah belajar, cuma melihat orangnya. Lalu umpatan dinilai oleh dewan juri, pembaiknya pian se-Indonesia bodoh. Tapi karena bukan dasar belajar. Nah, walaupun dewan juri memadahkan pian nomor 1 bodoh, Allah memadahkan kada sah. Kenapa? Al ilmu imamul amal. Ilmu bedahulu ada ilmunya itu turutan naham. Dan puasa. Nah, karena puasa itu ini puasa Ramadan lah, wajib kita tahu ilmunya nih tuh. Kada kawa sembarang, Bang. Napa rukunnya, napa membatalnya. Nah, dan memberi zakat itu membayar zakat jika ia mempunyai nisab zakat. Nah, tahu juga ilmu zakat nih. Dan naik haji. Nah, sampai waktunya nih mampu puasa, maka naik haji itu pun wajib tahu ilmunya juga. Nah, kita nih Bang misalnya duit kadada. Awak gegaringan. Ya kalau belajar sembahyang ada suah yang dipelajari ilmu haji luput tuh. Luput bener nggih? Salah besar tuh. Kewajiban sembahyang mah dahulu bapak belajar unsur haji seorang jauh bener duit kadada apa kadada? Nah ya kalau kan kada wajib juga naranya nih tuh. Nah itu. Jika ia kuasa, nah ada kuasanya di sini akan dia. Dan demikian lagi mengetahui sekira-kira atau sekira-kira seukuran yang membatalkan sembahyang dan sekalian yang demikian itu yang ada hubungannya dengan sembahyang. Nah seluruhnya itu ada di kitab ini kena. Nah, adapun membanyakkan akan bicara ilmu fikih yang lebih daripada yang demikian itu yaitu fardu kifayah juga. Tiada dituntut bagi orang yang salik ini hendak menjalani jalan akhirat nih, yaitu pada membanyakkan ilmu fikih yang fardu kifayah itu. Nah, belajar tentang khilafiyah
ujung-ujungnya baharatan pandir naham. Nah itu kada dituntut nang itu. Bila bibiya atau kumpulan membuka ke pandir, membuka pembicaraan nyawa tahulah aja hukumnya aja. Nah ya kalau nak baharatan aja tuh. Dan karena inilah kata Imam Ghazali rahmatullah atau rahimahullahu taala di dalam kitab Bidayatul Hidayah pada bicara orang yang mengajar ilmu dan orang yang belajar ilmu akan dia dengan katanya wasuddal muta'allimu suddalah naibul fa'il wasuddal muta'allimu an ayyastaghila bi fardil kifayati qabla al faraghi min fardil aini. Jadi Imam Ghazali ini artinya seyukyanya bagi orang yang mengajar ilmu itu bahwa menegahkan ia, maksud menegahkan ini mencegah ia akan orang yang belajar ilmu itu daripada masgul, arti masgul sibuk dengan belajar ilmu yang fardu kifayah. Dahulu artinya berdahulu daripada selesai ia daripada menuntut ilmu yang 3 perkara itu, yaitu ilmu tauhid sifat 20, ilmu syariat fikih dan ilmu batin tasawuf. Belum tuntung yang 3, sekalinya belajar fardu kifayah. Maka hendaknya seorang guru menangati lawan si murid tadi. Jangan menyuruh, malah tasalah ini. Adapun kadar yang wajib fardu ain, nah ini yang ketiga nah. Kadar yang wajib menuntut fardu ain yang sifatnya menuntut ilmu batin, yaitu ilmu tasawuf, maka yaitu sekira-kira maksudnya sebatas menuntut ilmu tasawuf yang mensucikan hati daripada segala sifat-sifat yang kecelaan. Nah, seperti ujub dan riya dan hasad dan takabbur dan barang sebagainya. Nah ini ada dalam kitab Penawar bagi hati, ada loh kok. Nah itu daripada segala sifat kecelaan yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini insyaallah taala Jasidin ada juga dalam kitab ini pada bicara muhlikat. Muhlikat itu bab yang membicarakan tentang yang membinasakan kita, yang membinasakan amal kita itu nah, yaitu penyakit-penyakit hati. Dan demikian lagi wajib fardu ain. Nah, ini wajib fardu ain. Nah, di samping kita wajib belajar tentang penyakit-penyakit hati tadi, sebatas itu aja sebentar sahab ini ada yang panjang lebar. Nah, tapi demikian lagi wajib juga fardu ain hukumnya yaitu berperangai dengan segala sifat yang kepujian. Nah, seperti zuhud, wara, dan ikhlas dan tawadu dan sabar dan syukur. Nah, jadi kalau kita membaca di sini wajib fardu ain. Jadi sabar tuh ada kudu wakilakan, yang wajib sabar aku ada aja. Nyawa bersyukur aku ada aja. Nyawa wajib tawadu aku ada aja, ada kawat tuh. Karena disebut di sini wajib fardu ain. Dan barang sebagainya, artinya ada lagi lain dari itu. Seperti yang lagi akan datang bicaranya itu di dalam kitab ini juga pada bicara masalah munjiat. Jadi babnya bab munjiat yang menyelamatkan amal ibadah kita. Insyaallah taala Jasidin. Dan memadailah fardu ain pada ilmu tasawuf itu mengetahui barang yang di dalam kitab ini. Nah, Jasidin ya kalau cukuplah mengetahui yang barang artinya ilmu yang ada dalam kitab ini. Dan barang yang di dalam kitab atau ilmu yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, itu naran kitab juga. Seperti yang dikata oleh Al-Arif Billahi Ta'ala Muhyin Nufus. Ini gelar Sidin. As-Sayyid Abdul Qadir Al-Aidrus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus Samin Fi Bayanil Muhim Min Ilmiddin dengan katanya. Nah, ujar Sidin nah. Wali tahsili hadal qadri yakfil amalu bi kitabi Minhajil Abidin wa tafsilu mubtada bahasa wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardul aini. Artinya dan menghasilkan pada ilmu tasawuf yang sifatnya fardu ain itu memadailah
dengan mengamalkan yang ada di dalam kitab Minhajul Abidin bagi karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dan perceraiannya, maksudnya segala uraiannya yang meluas, bicara ilmu yang lebih daripada yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin itu bukannya fardu ain, hanya saja fardu kifayah juga. Nah, jadi kitab Minhajul Abidin itu kitab terakhir yang dikarang Imam Ghazali. Maka di situ Sidin menyimpulkan yang fardu ain tentang urusan tasawuf. Nah, lain yang di luar dari itu Sidin pembahasannya ada termasuk fardu ain, tetapi fardu kifayah. Nah, maka kitab Minhajul Abidin termasuk kitab rujukan. Nah, kayak kitab Penawar Bagi Hati itu banyak mengambil di situ juga. Nah, kitab-kitab yang lain banyak juga mengambil di situ. Nah, kitab Minhajul Abidin ini kada terlalu kandel kada. Insyaallah kita membaca itu karena bila-bila lah di tempat mana kita sudah tahu ya kalau. Nah, ini disarahkan oleh ulama Indonesia, Syekh Muhammad Ihsan Jampis. Naran kitabnya Sirajut Talibin. Jadi 4 biji. Kandel mungkin sabiginya kayak kandalnya nah. Jadi 4 biji. Nah, Syekh Muhammad Ihsan Jampis itu ulama besar sejaman dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU kayaknya Gus Dur. Dan sejaman dengan Guru Kasful Anwar, pendiri Darussalam Martapura. Nah, jadi kitab itu yang kitab Minhajul Abidin itu nah, insya Allah karena kita belajar ya lah, rugi kada belajar itu kita. Cuman ini kan cukup aja, ini belum tamat ya kalau. Ini kan belum tamat. Cuma bercita-cita insya Allah ya kalau nah, jadi dapat jawab pahala dahulu tuh nah. Tetapi seyogyanya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu seharusnya, sepatutnya munah berkehendak dapat kemenangan di dalam akhirat bahwa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf. Nah, ini dengan catatan. Jadi di antara yang fardu ain pulang yang 3 macam tadi nih, sifat 20, tauhid, fikih, tasawuf, di antara yang 3 nih ada bab yang disuruh kita membanyakkan, yaitu kitab tasawuf, ilmu tasawuf. Disuruh kita seyogyanya membanyakkan ilmu, belajar ilmu itu. Bahwa membanyakkan menuntut ilmu tasawuf yang fardu kifayah itu. Nah, walaupun fardu kifayah disuruh kita membanyakkan. Nah, kenapa? Sebab jasidin bersalahan fardu kifayah yang lain daripada ilmu tasawuf, maka yaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia. Kayak fardu kifayah yang fikih kada dituntut, fardu kifayahnya tuh nah. Fardu kifayah tauhid kada dituntut. Sebab fardu kifayah tauhid itu bila diperbanyak mungkin kita kada paham, kada diberi hidayah oleh Tuhan, bisa ampi sembahyang. Bisa ampi sembahyang. Pikih. Mungkin kita kada dapat hidayah dari Allah belajar terus bisa jadi Tuhan juga, para sapaharatnya juga kan akhirnya. Rasa seorang pak alimnya. Bila kada diberi petunjuk, tapi kalau tasawuf makin diperdalam, makin nampak kehinaan diri kita. Nah, jadi bagus saja jadi diperbanyak nih. Yang lain daripada ilmu tasawuf, maka yaitu tiada dituntut membanyakkan akan dia itu. Dan dari karena inilah kata Ibnu Ibbad radhiyallahu anhu dalam Syarah Hikam dengan katanya, ini sidin lah, wa hadhihi panjang ini nah, wa hadhihi hiya al-ulumul lati yanbaghi lil insani ay yastaghriqa fiha umrahu at-tawila wa la yaqna'u minha bi katsirin wala qalilin wa ma siwa hadhil ulumi qad la yuhtaju ilaiha wa rubbama adarra bi sahibihi mudawamatuhu 'alaiha. Artinya bermula segala ilmu ini, yaitu ilmu tasawuf ini, yaitulah ilmu yang seyogyanya bagi manusia itu bahwa mengaramkan ia di dalam menuntut akan dia. Maksud mengaramkan itu menghabiskan umur dalam menuntut ilmu tasawuf. Nah, jadi dalam menuntut akan dia oleh umurnya, artinya habis umur sampai ke tuha tasawuf jadi kajinya bagus nih tuh umurnya yang lanjut di kita yang panjang nih, yakni dihabiskannya umurnya itu di dalam menuntut ilmu tasawuf itu. Dan janganlah memadai, arti memadai merasa cukup daripadanya. Nah, dan jangan merasa cukup daripadanya dengan banyak, artinya rasa banyak,
Dan jangan juga memadai dengan sedikit. Ayolah, jangan rasa banyak, jangan merasa cukup dengan yang sedikit. Bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf ini terkadang tiada mustad kepadanya, terkadang kada dibutuhkan amun lain daripada tasawuf. Nah, tapi kalau urusan tasawuf itu disuruh berbanyak-banyak. Alah. Dan terkadang bila kita mengkaji lain daripada ilmu tasawuf nih, berbanyak-banyak, berdalam-dalam, berluas-luas, terkadang memberi mudarat ia dengan orang yang mengakali atas menuntut akan dia. Nah, orang ini kada pernah belajar tasawuf, belajar fikih aja. Makin banyak gelar di belakang, makin rasa paharatnya. Nah, maka kalau tasawuf balain. Dan karena inilah kata Syekh Husain bin Abdullah Bafadhal di dalam kitabnya yang bernama Fusulul Fathiyah dengan katanya. Nah, Jasidin lah. Jadi Jasidin padunaka wa tagalgula fi ulumi hadhihi thaifatil arifati as-sufiyati al-masghulati. Itu tambah ta al-masghulati, tambah titik 2 di atas al-masghulati billahi iqra'an wa qira'atan wa tadrisan wa mutala'atan fi musannafatihim wa mudzakaratan li'annaha tuhyil quluba wa tumitun nufusa wa tutli'ul uyuba allati hiya sababul hijabi wal bu'di itulah wal bu'di 'anillahi wa ghairihima min sairil ulumi ghalibuha yuqsil qalba wa yuzayyinul uyuba wa yuhjibu 'anil ghuyubi wa yukhsa 'anil mustaghilina biha min su'il khatimah. Nah, yang kita takutan nah li isti'dhami nufusihim wal ujubi alladhi yukhalituhum illa ayyushariqu fil itla'i ala ulumil qaumi amma ma'a ihmali ulumi hadhihi ta'ifati sufiyati fasalamatu azizatun. Kita ini alhamdulillah pengajian ratib atas ini tasawufnya banyak, kitabnya yang banyak, walaupun orangnya tarawuf ya kalau cuma kitabnya tasawuf itu nah ya kalau kitab ini malam Jumat ini termasuk tasawuf kan, bahkan fikihnya ada lengkap, tauhidnya ada juga. Nah, imbah itu malam Rabu Tajul Arus tasawuf tuh, malam Sabtu tasawuf juga, dasar-dasar tasawuf, malam Minggu tasawuf juga, malam Selasa imbah Isya tasawuf juga. Jadi banyak tasawuf alhamdulillah, walaupun tukang bacanya tarawuf tadi teh. Artinya maka sayugiannya engkau ambil akan ilmu tasawuf dan membanyakkan masuk di dalam menuntut ilmu at-taifah al-arifah, ilmu golongan. Taifah itu golongan, al-arifah orang-orang yang pinandu lawan Tuhan, as-sufiyah yang bersih hati mereka itu, al-masghulah yang mereka itu hanya sibuk billah dengan Allah, hati mereka sibuk dengan Allah walaupun awaknya, tubuhnya ada di pasar, ada di kantor. Nah, padahal mereka itu mengajar akan dia tasawuf. Nah, jadi hendaknya kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang bubuhan mereka itu, dan kita pun sibuk membaca akan dia dengan kitab-kitabnya dan mendaras akan dia. Nah, mendaras kitab-kitab tasawuf, mendaras itu mengulang-ulangi aja kita, dan mutali akan dia. Arti mutali itu mutalaah, ini kan lagi kita belajar nih, lalu di rumah bacai pulang mutali narnya. Dan mudzakarah, arti mudzakarah ini bapandir lawan kawan dengan niat saling mengingatkan, mudzakarah narnya. Ulun kada ingat betakon lawan kawan, kawan pun bila kada ingat betakon lawan ulun misalnya. Nah, sama-sama mudzakarah narnya gitu. Di dalam kitab yang terkarang oleh mereka itu, artinya kitab-kitab mereka yang dikaji aja kita. Karena bahwasanya yang demikian itu, bila kita mau mengkaji kitab-kitab mereka, mau mengkaji lah, mempelajari, mendaras, mutalaah lawan kitab-kitab bubuhan yang orang-orang yang kenal dengan Allah, hatinya bersih, mereka sibuk hanya dengan Allah. Nah, maka fungsinya apa? Yaitu menghidupkan hati. Nah, menghidupkan hati. Kitab mereka dibaca menghidupkan hati kita dan mematikan nafsu. Kitab mereka dibaca, dipelajari, menjadikan nafsu kita ini mati dan memperlihatkan ia akan aib dirinya. Nah, mun kita makin belajar dalam tasawuf, makin ketahuan jeleknya kita. Nah, itu bagus naranya. Makin ketahuan kekurangan kita.
makin ketahuan jaga bujar orang Banjar, makin ketahuan bungolnya kita tuh nah yang yaitu kejelekan kita, kebodohan kita, aib-aib kita itu sebab jadi dinding. Nah, arti dinding itu terhijab dari melihat kebaikan Allah, dinding narannya. Gara-gara bodoh, gara-gara nafsu, gara-gara hati berpenyakit, maka semuanya itu menjadi dinding hati kita dari memandang kebesaran Allah dan menyebabkan jauh daripada Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala itu dekat, tapi kita nenggai jauh. Kenapa? Terdinding tuh bang. Kenapa terdinding? Ya nafsu kita manang daripada akal. Nah, bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu yaitu galib. Arti galibnya kebiasaannya lah. Jadi jasidin yang menyambat. Nah, bermula ilmu yang lain daripada ilmu tasawuf itu kebiasaannya mengaraskan akan hati. Ya kalau belajar misalnya nih, misal contoh Jepang supaya mudah paham kita lah. Nah, tapi kita jangan menunjuk ke orang. Seandainya ulun belajar belum ulun kada pernah belajar sifat 20, kada pernah bujur anyak belajar. Tas fikih belum pernah juga, sekilas berdengar aja juga. Tasawuf belum pernah juga. Belajar ulun mengaji balagu. Ulun suara bagus misalnya. Lalu ulun 4 pertandingan. Nah, kada usah 4 pertandingan. Ulun seorang ngin di rumah rasa agak pian membaca. Bagusnya li suara ulun ya lah. Nah, rasa agak tuh belum lagi dibawa ke orang banyak bisa timbul ria. Atau kalah juga pertandingan bisa timbul maungut. Nah, banyak bener tuh penyakitnya sarabano manang tahantup, kalah terduduk. Jadi akhirnya hati karas gara-gara salah ilmu yang dipelajari dan menambahi akan aib. Bertambah aib. Dahulu kada pernah sombong, imbah belajar belagu mengaji timbul sombong. Dan mendindingi ia daripada yang gaib-gaib. Maksudnya ia kada kawal lagi melihat akan kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Nah, gara-gara hati terdinding dari penyakit-penyakit hati tadi. Dan nah ini yang khawatir, ditakuti atas orang yang masgul dengan dia, dengan ilmu yang lain, ilmu tasawuf ini yang mengarasi hati tadi nih. Napa ditakuti? Yaitu mati dalam keadaan kejahatan, su'ul khotimah aja kita. Tadi di atas tadi kan ada su'ul khotimah ya, kalau mati su'ul khotimah. Arti su'ul khotimah itu mulut kada kawa mengucap la ilaha illallah mati. Ada ibu ucap duit ya betul mati. Duit namanya ucapannya. Apa yang digandangnya itu duit ya kalau. Nah, ada juga ini janda manggesanya meninggal dunia. ujar yang anak biar apa mak wafasan aku butuh aja mati butuh. Nah ya kejahatan di dalam maksiat padahal kita dihajatakan la ilaha illallah mati. Nah itu dihajatakan kada ada gunanya pian sugih mun yang mati butuh tadi ya kalau panjang umur mati butuh rugi. Karena galib kebiasaan bagi orang yang masgul dengan yang demikian itu ilmu yang fardu kifayah nih yang tapi ini belum belajar bang sifat 20 dan tasawuf lah. Nah, membesarkan ia akan diri mereka itu rasa alim, imbah paham fikih, rasa harat, rasa macam-macam. Ini kada belajar tasawuf bang. Cakap belajar tasawuf kedua. Ini kita rasa alim, rasa harat. Dari karena ujub mereka itu yang mencampuri akan amal mereka itu. Nah ya kalau setiap beramal tuh ngalih membuang ujubnya mau tahu jurusnya. Melainkan jikalau menyakatu apa tandanya menyakatui mereka itu di dalam mutali akan kitab. Arti menyakatui ini itu tuh menyamai atau mengikuti mereka itu mengikuti mereka itu dalam mutali akan kitab ahlu sufi. Nah jasidin melainkan jikalau mereka itu mengikuti di dalam mutali
arti mutawali ini memutalaah, mempelajari akan kitab Ahlus Sufi tadi. Siapa garang Ahlus Sufi itu? Kada sembarang. Ahlus Sufi itu menguasai minimal 3 mata pelajaran. Lah, minimal itu pertama sifat 20 pacah lawan hambur-hamburnya. Fikih pacah, tasawuf pacah, itu sufinarnya. Kalau paham sifat 20 aja, kada pernah belajar fikih, belum sufi lagi. Napa aja? Bincong aja nyerah. Fikih harat, belum belajar sifat 20, belum jual lagi. Fikih harat, tauhid harat, belum belajar tasawuf, maginnya Nah, jadi ketiga-tiganya paham, mengerti, sufi naranya. Maka yaitu terkadang terpelihara daripada yang demikian itu. Nah, bilanya belajar mau ilmu-ilmu orang sufi, terpelihara daripada yang demikian itu. Apa yang demikian itu tadi? Nah, yang terdinding hati dari melihat kebesaran Allah, terjaga hati dari penyakit-penyakitnya, nah dan lain sebagainya tadi. Adapun serta meninggalkan akan ilmu, nah ini penting benar. Nah, amun kita nih meninggalkan akan ilmu ahlu taifah asufiyah ini, kada mau belajar pelajaran tasawuf ini, nah panawar bagi hati ada malam kita pelajaran kita tuh kada mau hadir. Nah, imbahan itu pulang yang tajul arus yang malam Rabu tuh kada mau hadir. Pelajaran hikam kada mau hadir tuh bangnya. Bahkan mengkritiknya kita. Nah, maka ijasidin kada mau kita, bahkan kita meninggalkan akan ilmu ahli taifah sufiyah ini, maka sejahteranya itu, arti sejahteranya selamatnya iman kita, tuh di sini di bawah sejahteranya tuh, nah selamatnya iman kita itu sangat ajiz, yakni sangat sedikit. Artinya jarang ada orang yang selamat dari takipai iman waktu hendak meninggal dunia tadi. Jarang ada yang selamat dari takipai iman. Siapa? Mereka yang kada mau belajar tasawuf. Parak mati sudah, nengerenaran pahirian tuh masih ada, rasa baik pada orang tuh masih ada, sombong tuh masih ada, padahal parak mati sudah nih. Maka ujar dalam Al-Quran, yang selamat itu seluruhnya sebenarnya celaka. Yang selamat illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang kena meninggal dunia dalam keadaan hati yang selamat. Cuma kada kawa selamat jasidin biasanya nih, nah galibnya nah kada bisa selamat kalau kita meninggalkan karena ilmu ahlu taifah yang sufiyah ini. Maka selamatnya itu sangat ajiz, sangat jarang, sedikit benar jasidin yang selamat mengkada belajar tasawuf ini. Nah, dan dari karena inilah berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin Sidin, yang ia nakal daripada setengah para ulama. Arti nakal itu Sidin ambil daripada setengah ulama yang arifin dengan katanya. Nah, ini nah Imam Ghazali mempandir nih, man lam yakun lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu alaihi su'ul khotimati wa adna nasibin minhu at-tasdiqu wat taslimu li ahlihi. Artinya, barang siapa tiada ada baginya bahagian daripada mengetahui ilmu ahlus sufi, ilmu kaum ahlus sufi, artinya kada mau berdengar aja kita tasawuf nih, padahal ada aja sudah orang belajaran, niscaya ditakuti atasnya mati dalam keadaan ke dalam kejahatan, sul khatimah aja kita, dan di dalam maksiat hati. Biar orangnya dalam keadaan pak ibadah secara zahir, tapi sahaja dihukumi Tuhan bermaksiat. Nabi sudah memadahin kayak itu pian. Ya Nabi kena banyak orang yang beribadah tapi masuk neraka. Nah ini nih isyaratnya ke situ. Dan sekurang-kurangnya bahagian daripadanya itu, ya kan kita nih jadi bila kada mengambil bagian, artinya kada mau belajar aja kita tentang ilmu tasawuf, berarti kada dapat jatah. Nah, sekurang-kurang kita mau belajar dan dapat jatah ilmu tasawuf itu sekurang-kurangnya nah sekurang-kurang bahagian yang dapat daripadanya itu yaitu membenarkan akan ilmu kaum ahlus sufi sekurang-kurangnya. Paling kurang benar nih sudah, jangan mengkritik, jangan memusuhi. Jadi orang-orang kalau pian mau membaca kitab-kitab sejarah lah dari zaman Nabi itu terus sampai ke zaman yang Datuk Kalampayan aja.
Mereka-mereka yang tertulis tercatat dalam sejarah meninggal dunia su'ul khotimah padahal sudah ulama tuh. Gara-gara sufi. Padahal sudah ulama, gara-gara katulahan aja kita. Katulahan, padahal ulama tuh katulahan begitu. Yang ada ulama ini begini ya. Berapa kali katulahannya? Nah, mengkritik ulama sufi. Maka ulama sufi ini dikritik misalnya, sedangkan kita ini mengkritik biasanya kita ini karena ada hasad kah? Nah, ya kalau iri dengki kah? Nah, maka sekurang-kurang kita membenarkan Jasidin. Dan mentaslimkan bagi ahlinya. Arti mentaslimkan tuh kita serahkannya sudah, Sidin memang ahlinya sudah, berdiam aja sudah. Nah, kado sapina mengkritik-kritik. Seorang belajar kitab sabiki yang tipis saja ada pernah tamat. Orang gono-gono tamat-tamat sudah. Kita wani-wani mengkritik. Nah, dan kata penghulu ahlu sufi yaitu Imam Junaid al-Baghdadi. Nah, ini Imam Junaid al-Baghdadi ini imam ahlu sunnah wal jamaah bintangan tasawuf. Jadi seluruh ilmu tasawuf bila sanad kitabnya, sanad gurunya kada sampai ke Imam Junaid itu kada mu'tabar. Arti kada mu'tabar tuh kada kawa diperpegangi. Jadi lihat sanad kitabnya sampai kada tasawuf nih ke Imam Junaid, kalau sampai, nah ini yang mu'tabar. Kenapa? Karena hanya Imam Junaid yang sanadnya sampai kepada Imam Al-Hasanul Basri. Ada apa dengan Imam Hasanul Basri? Imam Hasanul Basri murid para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat baguru dengan Nabi. Nah, ini narnya sanad. Kamurnian ilmu. Nah, ujar Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullahu taala, Jasidin, at-tasdiqu bi ilmina hadza. At-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sughra. Nah, ini kitabnya ketahuan kita membaca dulu, pernah ulun menyambat nila. Cuma kita kada tahu di mana tulisannya nih, tulisannya sini nah. At-tasdiqu bi ilmina hadza wilayatun sughra. Artinya bermula orang yang membenarkan dengan ilmu kami, ilmu tasawuf ini, yaitu mereka terhitung waliullah yang kecil. Nah, kita nih wala tapi membujurakan ilmu bubuhan orang wali. Kita pun dianggap wali, tapi wali halus, wali kecil. Oh, lalu pian tuh para sawali sudah tuh. Kata Abu Yazid, Abi Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala, ini qutbul ahwal sidine. Jadi seluruh wali Allah taala itulah bila jadi wali pernah ditemui Abu Yazid Al-Bustami. Mungkin kita kada pernah ditemui sidin kalau sabak wali gin. Jadi diantaranya si Abdul Qadir Jailani, Abu Yazid Al-Bustami, nah itu bubuhan yang anunya jaga-jagaunya dalam dunia kewalian kita. Idza ra'aita, ujar sidina, idza ra'aita ahadan yuhsinu dhanna bi kalami ahli hadza tariqi faqul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wati. Apa artinya apabila engkau lihat akan seseorang yang baik sangkanya dengan perkataan kaum ahli tariqah, yakni tariqah ahlu sufi, maka orang ini kita lihat orangnya baik sangka lawan bubuhan kaum ahlu tariqah ini. Makanya sidin kita tahu orang itu misalnya kawan kita nih katuju dengan ilmu-ilmu kayak itu walaupun orangnya pindah wawalan, ya kalau. Nah, makanya sidin kata olehmu baginya bahwa mendoakan ia bagimu, karena bahwasanya adalah ia itu mustajab doanya. Orang ini memang orang jahil, ada alim juga, tapi nya bersangka baik lawan bubuhan wali-wali Allah taala. Orang-orang sufi bersangka baik. Nah, kita minta doanya loh nya itu pengabulan doa. Kenapa? Gara-gara percayanya nih tuh. Apalagi muninya bukan hanya percaya lagi, malah menjalani jalannya. Muni hard lagi. Apalagi bukan hanya menjalani, sampai di jalannya. Ada kisah lagi nih tuh. Dan kata Ruwaim rahimahullahu taala, ujar sidin, Imam Ruwaim ini salah satu tokoh sufi juga. Man amana bi kalamina hadza walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahli. Nah, untuk benar kita nanti ya Allah. Man amana bi kalamina hadza walau min wara'i sab'ina hijaban fahuwa min ahli. Artinya barang siapa percaya aja nih dengan perkataan kami ini, yakni ahlu sufi, dan jikalau dia berada daripada belakang 70 dinding sekalipun, maka yaitu daripada ahlinya, makanya termasuk daripada ahlinya.
Walaupun orangnya berada terhijab dari 70 hijab. Tapi nya percaya. Nung kayak ini modelnya nah. Kena ngeril aja sudah nah. Contohnya guru kita guru sekumpul kurang napa? Nah, ulun ini kan wawalaan ya kalau. Pokoknya wawalaan lah, cuma ulun percaya lawan guru kita nih, lawan guru sumpul nih. Ulun ini walaupun berada di sejauh 70 hijab, ulun min ahli, termasuk golongan sidin juga. Paham lah pian nih. Nah, itu maksudnya. Percaya apa yang digawe sidin ulun percaya aja. Yakin aja. Apa yang diamalkan sidin ulun percaya aja. Walaupun ulun belum kau mau pati lagi. Walaupun ulun berada dari 70 dinding yang jauh dari sidin, maka ulun termasuk golongan dari sidin. Min ahlinya aja sidin. Yakni, nah sidin perjelas nah adalah orang yang percaya akan perkataan ahlu sufi itu dan dia menjalani akan dia, artinya hendak juga bang mau pati mengikuti jejak langkah juga nih. Dan jikalau belum sampai merasa akan mubham akan perkataan ahlu sufi itu sekalipun, maka adalah yaitu dibilangkan daripada ahlu sufi. Nah, kayak ini contohnya nah, yang kayak tadi teh guru sumpul kan orang wali, orang yang wasil ilallah al-arif billah, ulun percaya lawan sidin. Lalu ulun hendak mengumpati kayak sidin juga, menuruti jejak langkah sidin, membersihi hati, bertaubat segala macam, kayak apa supaya jangan ujub, kayak apa supaya rajin beribadah. Walaupun kada tuntung lagi perjalanan ulun belum tuntung lagi. Nah, walaupun belum tuntung mati ulun tergulung lawan sidin juga sama, sepayungnya kita. Nah, itu tuh gunanya. Manfaatnya tadi nah, asal kita percaya. Sebaliknya bang, sakalambo guring lawan sidin, makan tak imbai tarus, mun baputu tarus, tapi hati kada percaya lawan sidin. Nah, itu lain golongan sidin. Maka walaupun jauh, yang penting dekat secara hakikat, percaya itu. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Dengan Allah kita minta pertolongan dan minta petunjuk. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, bab yang akan datang qismul awal. Nah, akan datanglah bab masalah sifat 20 yang akan datang nih insyaallah. Cukup sampai di situlah kita baca Ratibul Atas loh. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وما والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتكشف من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلمه وصوله وبرعه ودبل الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله بارسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس ورسولهم وفرعهم ودبل الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى
إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حدث رسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر وذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بزمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا عوز الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.